channel Turabar. Kali ini gue lagi main-main ke daerah Pondok Indah. Nah, gue sedang berdiri di depan Mantis Eatery. Sebentar lagi kita akan langsung masuk ke dalam karena kita akan langsung interview 3 owner dari Mantis Eatery. So, let's go inside. Oke guys, jadi kita sekarang sudah bersama dengan para owner dari Mantis Eatery. Hai kakak, apa kabar? Baik. Oke, ini sebelum kita mulai kayaknya kita perlu berkenalan dulu nih. Mungkin dari sebelah mana dulu mungkin? Gue Dias, di sini jadi yang ngurusin brandnya dari awal. Oke, gue Bobby. Mungkin gue di sini salah satu-satunya yang mungkin gue masih ngantor. Oke. Gue ngantor di salah satu PR agency di Jakarta. Di sini gue di Mantis tuh gue banyak handle untuk promotion sama social media. Kalau gue Naldi, gue di sini mungkin lebih involved di dapur. Oke. Dari makanan sampai minuman mungkin lebih juga. Produk ya? Produk. Udah. Nah, sekarang kita pengen tahu dari Mantisnya sendiri. Sejak kapan sih Mantis didirikan? Dari Agustus 2019. Bukan 2009 ya? 2019. Ketuaan. Oke. Nah, gue pengen tahu seluk-beluk terciptanya Mantis itu gimana sih, Kak? Wakilnya coba ya? Iya boleh. Jadi sebenarnya kita tuh berlima itu udah kenal lama. Oke. Tapi pertemanan aja. Maksudnya gue Bobby kenal lama, gue Naldi, gue Majun, gue Marenas, masing-masing tuh punya background sendiri-sendiri. Naldi di mana, Bobby di mana, semua kerja masing-masing. Terus tempat ini waktu itu Renas udah salah satu partner kita, Renas udah menghuni tempat ini duluan. Oke. Waktu itu abis itu dia datang ke kita ketemu sama-sama. Kenapa nggak kita join force untuk kita bikin satu entity baru, kita bikin produk baru, brand baru, semua baru. Terus kita berlima, bagi tugas masing-masing, clear. Habis itu nggak pakai lama, kita cuma ngegarap minggu. Apa sih? Minggu. Cepet banget ya. Kita pokoknya pertama kali gue bilang pokoknya waktu kita ngomong Naldi Marenas harus fokus di produk dulu. Okay. Lo mau bikin apa nih? Kira-kira apa yang ada di kepala lo? Apa yang nggak ada di sekitaran sini? Habis itu kita terusin ke konsep. Oke, berarti karena makanannya A, berarti kira-kira spiritnya, attitude-nya kayak gini nih. Jadi kita kayak berusaha untuk berusaha ngedevelop konsep kecil kita biar bisa diterima sama kita dulu pertama. Kita deketin ke keluarga kita, teman-teman deket kita, ya alhamdulillah diterima. Jadi sebenarnya konsepnya juga berawal dari nama ya sebenarnya sih. Nah, namanya apa di balik Mantis? Gitu. Waktu itu sebenarnya pressure banget karena makanan udah jadi, tempat udah ada, belum punya nama. Oke, gitu kan. justru produknya duluan. Bener produknya duluan. Habis itu waktu itu gue berpikir kira-kira dari makanan yang Naldi sama Renas bikin, makanannya inspirasi dari Asia. Asianya bukan region atau bukan negara, tapi kayak region besar Asia. Spiritnya dari Asia, berarti gue mikir tempatnya kecil, makanannya Asia. Terus namanya apa ya? Terus ada satu karakter di Kung Fu Panda, Mantis. Nah, Mantis ini kan binatang yang kecil, dia cuma ada di Asia kan. Gue mikir satu kata, kecil Asia, Mantis. Jadi Mantis, terus kita kasih functionality eatery. Jadi ini Mantis Eatery, simple sih sebenarnya. Cuma gitu. Oke. Nah, tapi kalau ngomongin konsep nih, Kak. Konsep tempatnya sendiri dan menunya tuh seperti apa sih? Kan tadi kalau menu udah Asia. Tapi mungkin kayak specifically makanannya tuh apa aja sih gitu? Kan kita berangkat tadi di Asia. Kita pengen ngecilin ke Asia Tenggara tadi ya. Setelah ngecilin ke Asia Tenggara, kita coba deh kita ambil influence dari masing-masing region gitu. Jadi makanan di sini udah lumayan nge-cover semua region itu. Nah, kalau signature-nya sendiri nih yang paling best seller mungkin apa sih, Kak? Jadi ini kejar-kejaran antara si calamari sama si buttermilk chicken. Dua item itu. Yeah. Nah, kalau drinks apa nih signature-nya? Apa ya? Dulu kita punya apa? Kopi soda ya. Kopi soda. Terus Kopi. ada basil, strawberry basil. Strawberry basil. Strawberry basil. Nih, strawberry basil. Oke. Ya. Kopi soda juga lumayan anehnya tuh, maksudnya kayak dari namanya juga kita cukup sih gitu. Maksudnya kayak kopi dan soda gitu. Maksudnya kopi dongkrak ini. Jadinya kopi dongkrak gitu. Karena mungkin ya dua-duanya booster gitu ya. Iya. Ya, dan kita lihat kayak belum ada yang own si kopi soda ini, ya akhirnya sempat jadi signature kita beberapa lama ya waktu itu. Nah, kalau dari segi interior nih gimana nih, kan ini ada indoornya terus ada outdoornya juga kan?
Mungkin kiblatnya kemana nih? Gak ada kiblat. Gak ada. Semuanya organik semuanya. Iya. Serius. Satu partner kita itu dia terlalu nyeni ya. Maksudnya dia punya pemikiran yang beda sama kita Oke. sih. Dia handyman banget. Terus dia ini kayak maksudnya hal yang menurut di sini tuh sebenarnya bikinan tangan dia. Betul. Gitu. Oh, Betul. iya. Jadi makanya kalau misalnya datang ke Mantis bulan September tahun lalu sama Oktober sama Desember sampai minggu lalu pasti ada perubahan. Ya dia nambah bikin lampu, dia nambah bikin ini meja semua juga bikin sendiri kita nggak ada yang beli Iya. kita nggak ada yang beli meja, kita bikin luar kita bikin semua bikin sih sebenarnya, ini juga bikin kita bikin luar, kita bikin sih banyak kan. Mungkin dapur kali ya bikin. Iya dapur nggak bikin. Tapi kalau untuk furniture kebanyakan sih bikin sendiri. Iya, dan organik banget sih, tiba-tiba kita dan kedatangan tamu, wah rame nih minggu ini, wah berarti kurang ini ya, tambah kayak gitu-gitu terus. Dan 80% itu keluarnya dari hasil tangannya si salah satu partner kita itu namanya Renas. Atau dari tukang dia gitu ya. Pokoknya antara itulah. Nah, Tapi ini berarti terbagi dari non smoking sama smoking. yes. Nah, gue pengen tahu nih selanjutnya strategi apa sih Kak yang lo lakukan? Terus sampai Mantis tuh bisa kayak sekarang. Ya, sekarang kayak gimana? Sekarang gimana ya? Ya, sudah ramai, sudah mendapat customer gitu. Gue coba bantu jawab Oh, iya, ya. iya. Maksudnya kayak gue lihat kayak identity kita udah kuat, produk kita udah kuat, terus kayak gitu udah cukup segmented. Kayaknya menurut gue dengan partner cukup beruntung gitu ya, dengan partner-partner ini mereka udah define si karakternya, jadi kayak secara angle, secara branding di sosial media pun kita tahu gitu arahnya jadi mau kemana dan apa yang mau kita kejar dari misalnya sosial media atau promotion lainnya udah jauh lebih enak lah. Ngomongin soal tadi karakter, apa sih menurut kalian yang bikin Mantis berbeda dengan tempat lainnya? Apa ya? Oke, gini. Pertama kali sebenarnya kita karena kita tahu nih keuntungan kita adalah tempat kita nggak besar, tempat kita kecil, kita berangkat dari pertemanan, kita coba explore. Kayak menurut kita pas Mantis Eatery gitu, terus kita mikir kayak kalau ngelihat nanti di Instagram atau di kemasan takeaway kita gitu banyak gambar-gambar yang sebenarnya nggak jelas, kayak bisa ada apa kayak ada pegulat dari Mongolian gitu, pegulat Mongolian cuma pakai kolor terus kayak jadi tempat takeaway gitu menurut gue. Terus kayak orang dari Tibet itu main suling, sebenarnya kita cuma pengen expose ke Asianya Mantis sih, tapi bukan Asia yang lo nggak tahu sebenarnya ini tuh gambar orang mana gitu. Kita cuma pengen karena menunya sendiri tuh lo nggak bisa bilang ini makanan Chinese gitu, sebenarnya nggak juga. Ini cuma terinspirasi sedikit gitu. Jadi karakter itu sih kalau ngebedain kita menurut gue, kalau makanan pasti beda, tempat udah pasti beda, experience-nya pun pasti beda juga, pilihan lagu kita juga pasti beda. Jadi emang mungkin karena kita berlima punya sense of thing yang beda-beda, jadi uniqueness-nya menurut gue di situ sih. Dan itu dia, karena tempat kita kecil, kita nggak punya cabang, kita bisa explore di tempat ini sih gitu. Branding seperti apa sih Kak yang pengen lu tuju dan lu ciptakan si Mantis ini? Branding yang seperti apa kalau kita maunya Apa apa kali ya? mungkin kayak apa ya, gimana ya, kita pengen dikenal sebagai Mantis aja gitu, maksudnya sebagai Mantis yang punya karakter sendiri satu. Mungkin ya lebih baik lagi kalau misalnya kita bisa menginspirasi orang lain atau customer kita ya mungkin. Tapi lu bikin menu-menu seasonal juga nggak sih? Bikin, malah bukan minum. Kita sebenarnya Mantis lumayan sering bikin meet up. Jadi bukan meet up, apa ya? Sebutan apa sih? Kayak gathering gitu ya? Kayak gathering. Jadi kita biasanya nge-close satu hari. Habis itu kita hanya invite, invitation only, teman-teman datang, misalnya barbecue night, atau nggak seafood night, atau nggak segala macam grill night gitu, atau kayak misalnya Christmas dinner, kita nge-book semua tempat, bayar sekian, semua dari kita, buffet segala macam, including wine segala macam gitu. Jadi lebih ke bundling package gitu ya? Lebih ke festive sih. Lebih ke ya, festive sih. Nah, kita udah ngomongin soal seluk-beluk Mantis. Sekarang gue pengen ngomongin pengalaman buruk dan baiknya selama menjalankan Mantis ini. Kita lanjut nih. Kita mau tanya pengalaman buruk apa yang pernah dialami selama Mantis dibuka. Oke, pengalaman buruk ya. Kalau buat gue, Ya. buat gue kita nggak ngomongin, gue nggak ngomongin buruk di sales ya. Ya. Karena itu semua restoran pasti ngalamin, Ya, apalagi sekarang betul, gitu. betul, betul. Jadi itu yang buruk ya buruk banget sekarang gitu kan. Tapi ya gue inget banget tuh pertama kali ini buka di awal,
Terus kita jualan minuman di dalam botol, minuman yang kita bikin sendiri. Terus tiba-tiba pas kita selesai lagi cleaning gitu, tahu-tahu di botol itu kan botol itu kita pakai lagi. Iya. Jadi kita pakai lagi itu di botol itu isinya tuh kayak rokok-rokok gitu. Jadi kayak, nah itu menurut gue hal yang menurut gue sangat apa ya? Di situ gue mikir ini ngetok juga gitu nih Oh orang. tuh ada gathering tuh hari itu tuh ya. Iya, Kita maksudnya di satu kantor mana, kantor mana. Iya, terus mereka gue ngeliat botol kita yang isinya minuman udah diisi sama Bungkus sama rokok batang-batang. Untung rokoknya. Padahal asbak kita banyak banget di luar. Iya, Jadi iya. kayak gue mikir kayak di botol bisa dipakai lagi nggak ya? Maksud gue kayak ada desainnya mantis di botol, terus isinya kayak semua sampah gitu kayak. Dan sampai sama rokok gitu kayak. Ya, hal kecil gitu sih, Iya, kayak iya, sebel sih. Tapi selebihnya sih nggak ada sih kayak gue. Ya palingan nggak Pasti lah. ada lah. Pasti Nggak ada nih, Ada ya? korek nih. Apa ya? Gue nggak nemuin yang ngeselin banget sih. Enggak sih. Mungkin lu mau menyampaikan sesuatu nggak sama tamu-tamu yang kalau buang putung rokok tuh nyusahin orang gitu? Nggak mau gue. Soalnya belum pernah kejadian lagi cuma Iya, sekali gitu. Dia buat lo ya. Hati-hati deh. Anjir. Tapi lu pernah nggak tahu juga siapa? Kayaknya lu juga kayak naruh. Iya, yang nyebelin sih mungkin Nggak nggak ada ya, mungkin lucu-lucu aja lah Iya, buat iya. kita. Nih gue pernah dengar statement tentang kayak kalau misalnya lu kerja sama temen lu pasti berantemnya tuh kayak parah banget terus bisa bubar temenan gitu kan. Nah menurut lu memandang statement itu tuh seperti apa? Mungkin karena kita mulai partneran tuh nggak umur yang labil ya, sorry, maksudnya udah agak dewasa lah, 30 ke atas kan kita mulai. Iya. Dan kita temenan Gak udah bernapas banget. Udah ABG lah ya. dan kita tuh mulai temenan dari umur 20-an, jadi kita udah tahu karakter masing-masing. Iya benar. Jadi dari situ kita mungkin tahulah di mana pas saat membedain kata dia sih, bedain mana pas saat bikin kerjaan, Ya. mana pas temenan gitu. Jadi nggak ada masalah sih buat kita. Kalau berantem sama owner tempat lain pernah nggak? Gue korek banget gak nih? Gue nggak mau ngomong Kalau bisa kolaborasi lah hari ini. Iya. Enggak lah, kita baik banget orangnya. Serius, parah. Oke. Baik banget. Oke, ini pertanyaan terakhir deh kak. Bukan pertanyaan sih, ini gue mau minta dari kalian bertiga masing-masing tips and tricks untuk membuka bisnis F&B itu seperti apa sih? Mungkin ada yang baru mau buka, mungkin ada yang lagi struggling. Nah itu seperti apa? Oke, gue dulu ya. Boleh. Gue bukan expert di dunia ini sama sekali nggak. Gue entusias. Gue suka makan, gue suka kumpul, gue suka bikin sesuatu sama teman gue. Kebetulan pada tahun lalu kesempatannya bikin restoran ini. Jadi gue nggak sia-siain ya. Kita ngitung segala macam. Kalau ternyata prospeknya bagus, spiritnya ada di teman-teman, ya bolanya tinggal gue jemput aja kan. Komitmen gue sendiri ya full gitu maksudnya. Terus dan gue selalu percaya ketika lo bikin sesuatu harus punya reason why-nya dulu sih, bukan cuma karena lo pengen invest uang. Ya. Menurut gue itu yang ngebuat gue jadi percaya untuk ngejalanin bisnis ini sebenarnya nggak kenapa-napa. Menurut gue bagus banget sih, dan lo dapat potensi teman baru juga banyak banget loh. Ya. Jangan cuma karena lo pengen untung, pengen keren atau pengen apa gitu, karena itu biasa nggak keren dan belum tentu selalu untung. Ya. Itu sih. Iyalah. Iya benar. Apalagi lagi zaman-zamannya kayak gini kan, semuanya pasti ada turunnya. Kalau dari kakak? Mungkin gue di sini mungkin yang paling baru kali ya, maksudnya gue di industri makanan tuh benar-benar ini bisnis pertama gue selain ngantor gitu. Oke. Jadi kayak yang bikin gue tertarik mungkin ya waktu itu dari kita semua yang dikumpulin, Naldi ngajak gue, terus ya gitu siapa aja, terus kayak gitu kita develop produknya juga dan gue percaya sama produknya. Ini ada potensinya, jadi gue ikutan. Kalau misalnya mungkin gue nggak diajakin, gue mungkin nggak ada. Lahan belajar juga nyata. Iya, maksudnya ini. Nah, sama gue mungkin intinya gue percaya sama produk. Walaupun lo nggak percaya sama partnernya gitu ya. Saya lo percaya produknya gitu ya. Kan partnernya yang bikin. Oh, iya. Kurang lebih gitu. Kalau dari segi makanannya mungkin lo punya tips and tricks nggak sih kalau pengembangan produk dan sebagainya? Enggak sih, jangan takut ekspor kali ya. Oke. Tapi harus tahu dulu kali arahnya mau kemana gitu ya. Iya, tapi maksud gue jangan takut ekspor lah. Iya, Dan iya. makanan pasti ya selama makanan itu produk lo enak pasti ada yang ada. Iya. Dan harus ada added value sih bro. Iya. Harus ada selain produk, selain tempat. Iya, iya. Harus ada external things lah yang lo pikirin gitu di restoran lo.
kayak misalnya mungkin pas kita mutusin untuk kita nggak pakai plastik gitu misalnya. Kita pakai semua paper cup kita pakai yang eco gitu misalnya. Terus kita sendok garpu kayu gitu, sedotan besi dan kertas gitu, maksudnya kita tahu mungkin karena kita masih kecil jadi kita masih bisa untuk nge-push hal seperti itu dan menurut gue disitulah bahannya gitu. Jadi ketika kita bikin sesuatu harus ada hal-hal yang lo pikiran eksternal dari tempat lo bikin bisnis gitu. Lo mesti ngasih good cost juga ke hal yang lain gitu sih. Ada yang mau ditambahkan lagi? Nggak ada, itu closing statement yang gue Itu boleh. Udah efek banget itu ya. lu tambahin lagi dong. Gue bercanda. Oke, itu sekaligus menjadi pertanyaan terakhir. Tepuk tangan lu dong Kak Ben, ya kan? Terima kasih banyak dari kakak-kakak sudah menyempatkan waktunya. Semoga makin sukses, makin ramai. Nanti setelah PSBB naik lagi ya. Harus kan? dong. Harus. Semangat loh. Dan semoga salesnya mentok terus. Amin. Semoga ya. Oke deh, thank you so much kakak. Jangan lupa like, komen, Dan subscribe ke channelnya Turauter. Karetnya 2.